Dalam landscape politik global yang kian bergejolak, pertanyaan tentang kerentanan demokrasi menjadi semakin mendesak. Namun, seperti yang diperingatkan oleh para ilmuwan politik Harvard, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam buku mereka yang berjudul How Democracies Die, kita mungkin mencari bahaya di tempat yang salah. Buku ini menantang pemahaman konvensional tentang runtuhnya demokrasi, yang seringkali terbayang sebagai kudeta militer dramatis, seperti di Argentina atau Uruguay pada tahun 1970-an, di mana tentara dengan senjata menggulingkan pemerintah. Sebaliknya, Levitsky dan Ziblatt berargumen bahwa di abad ke-21, demokrasi mati secara perlahan dan tak kasat mata, melalui erosi dari dalam yang dilakukan oleh para pemimpin yang terpilih secara sah. Setelah peristiwa politik global yang memicu kekhawatiran tentang kesehatan demokrasi di negara-negara mapan, dengan menganalisis pola kemunduran di berbagai negara, mulai dari Chili dan Venezuela hingga Jerman dan Turki, para penulis mengidentifikasi tanda-tanda peringatan universal yang saat diterapkan pada kasus Amerika Serikat, menguap kerapuhan sistem politik yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Demokrasi modern tidak berakhir dengan ledakan, melainkan dengan rengekan proses yang terjadi secara bertahap dan hampir tak terlihat. Erosi ini seringkali terjadi secara terpotong-potong dan langkah demi langkah. Masalahnya, bukanlah runtuhnya institusi formal seperti pemilu atau kongres, melainkan penggerogotan norma tak tertulis yang seharusnya menopang institusi tersebut. Karena pemilu masih diadakan dan media independen masih ada, banyak warga negara yang tidak menyadari bahwa demokrasi mereka sedang dibongkar di depan mata mereka. Proses ini merupakan kemunduran yang halus dan bertahap atau yang disebut sebagai subtle and incremental backsliding, di mana pemimpin yang terpilih secara sah memanfaatkan celah-celah kelembagaan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Levitsky dan Ziblatt mengidentifikasi 4 tanda peringatan kunci untuk mengenali potensi perilaku otoriter pada seorang pemimpin nasional. Pertama, mereka menunjukkan penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main demokratis. Kedua, mereka menyangkal legitimasi lawan politik, sering menuduh mereka pengkhianat atau penjahat. Ketiga, mereka mentoleransi atau bahkan mendorong kekerasan terhadap lawan. Dan keempat, mereka menunjukkan kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Pola-pola ini tidak hanya bersifat teoritis. Para penulis mendokumentasikan bagaimana Donald Trump telah menunjukkan keempat indikator ini secara kuantitatif dan kualitatif. Salah satu bahaya terbesar dari erosi yang bertahap ini adalah bahwa ia tidak memicu lonceng alarm yang jelas pada masyarakat. Prosesnya adalah normalisasi, di mana setiap pelanggaran kecil dibenarkan dan perlahan-lahan diterima sebagai bagian dari landscape politik. Ini adalah cara bagaimana suatu rezim dapat melintasi garis menuju kediktatoran tanpa satu momen tunggal pun yang signifikan. Masyarakat menjadi terbiasa dengan perilaku yang tidak dapat diterima, yang kemudian melemahkan perlawanan terhadap pelanggaran yang lebih besar. Pada akhirnya, apa yang dulunya dianggap tidak dapat ditoleransi, perlahan menjadi hal yang biasa. Dua norma yang tak tertulis yang berfungsi sebagai rel pengaman lunak atau disebut sebagai soft guardrails yang melindungi demokrasi dari keruntuhan. Norma-norma ini yang sangat penting untuk kelangsungan sistem, yakni mutual toleration and institutional forbearance. Dua konsep kunci ini yang kita harus tahu supaya bisa memahami isi otak dari Levitsky dan Ziblatt. Mutual toleration atau toleransi bersama. Norma ini merujuk pada pemahaman bahwa para politisi menerima lawan-lawan mereka sebagai saingan yang sah, bukan musuh eksistensial. Mutual toleration berarti mengakui bahwa meskipun kita mungkin sangat tidak setuju dengan lawan politik kita, mereka juga adalah warga negara yang patuh hukum dan mencintai negara mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekalahan dalam pemilu tidak dianggap sebagai bencana apokaliptik, tetapi sebagai bagian dari proses politik yang normal dan dapat diterima. Dan konsep yang kedua yakni institutional forbearance
atau penahanan diri institusional. Konsep ini adalah praktik menahan diri untuk tidak menggunakan semua kekuasaan hukum yang ada, bahkan jika secara teknis legal. Contoh klasiknya adalah ketika Senat yang dikendalikan oleh satu partai menahan diri untuk tidak menolak setiap calon hakim yang diajukan oleh presiden dan partai lawan. Ini adalah sebuah tindakan yang secara teknis legal, namun merusak sistem. Ancaman penutupan pemerintahan dan teknik konstitusional hardball lainnya merupakan tanda jelas hilangnya forbearance. Kedua norma yang sudah gue jelaskan ini saling menguatkan. Ketika mutual toleration runtuh, para politisi mulai melihat lawan sebagai ancaman mematikan, dan godaan untuk meninggalkan institutional forbearance menjadi tak terhindarkan. Hal ini memicu lingkaran setan di mana tindakan hardball konstitusional semakin mengikis toleransi, memperkuat keyakinan bahwa lawan adalah ancaman berbahaya. Levitsky dan Ziblatt berpendapat bahwa efektivitas norma-norma ini di masa lalu sebagian besar ditopang oleh pengecualian rasial. Stabilitas politik yang tampaknya terjamin setelah Perang Saudara Amerika Serikat bukanlah karena komitmen masyarakat Amerika yang tak tergoyahkan terhadap demokrasi, melainkan karena kesamaan demografi dan dominasi kulit putih. Ketika gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an memperluas partisipasi politik dan hak pilih, pergeseran demografi yang dramatis memicu polarisasi rasial dan budaya yang mengikis norma-norma lama. Polaritas ekstrim yang kita lihat sekarang bukanlah kecelakaan, melainkan konsekuensi dari transisi menuju masyarakat yang lebih inklusif. Oleh karena itu, tantangan di abad ke-21 bukanlah sekedar mengembalikan norma-norma lama, melainkan memperluasnya agar benar-benar inklusif bagi seluruh masyarakat yang beragam. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, Levitsky dan Ziblatt menunjukkan bahwa pola-pola subversi demokrasi bersifat universal dan dapat dikenali di seluruh dunia. Taktik yang digunakan oleh para pemimpin populis di Venezuela, Peru, dan Amerika Serikat memiliki kemiripan yang mencolok. Hugo Chavez, pemimpin Venezuela, seorang yang karismatik, naik ke tampuk kekuasaan melalui pemilu yang sah. Taktik utamanya adalah menangkap wasit dan mengubah aturan main. Ia memusatkan kekuasaan dengan menguasai lembaga peradilan dan lembaga pengawas, serta mengamandemen konstitusi untuk menghapus batas masa jabatan. Aksi ini secara efektif membongkar demokrasi dari dalam sambil mempertahankan fasad legitimasi populer. Para penulis juga mengkritik respons oposisi yang menggunakan permainan kotor konstitusional, yang justru melegitimasi tindakan otokratis Chavez dan memperburuk erosi demokrasi. Alberto Fujimori, pemimpin Peru. Kasus Fujimori menunjukkan pola serupa. Ia naik ke tampuk kekuasaan dengan menolak sistem partai mapan, dan kemudian membubarkan kongres dan menangguhkan konstitusi. Meskipun ia mengadakan pemilu setelah itu, tindakan ini secara fundamental melemahkan institusi demokrasi. Kasus ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak perlu memiliki cetak biru, otoritarianisme sejak awal. Kemunduran demokrasi dapat terjadi secara bertahap dan tanpa rencana yang jelas. Penerapan pola pada Donald Trump, Levitsky, dan Ziblatt menunjukkan bahwa Trump mengikuti pola yang sama dengan para pemimpin demagog lainnya. Ia menyangkal legitimasi lawan politiknya dan pemilih itu sendiri. Ia juga menunjukkan kesediaan untuk membatasi kebebasan media yang ia sebut sebagai musuh rakyat. Para penulis berargumen bahwa perilaku Trump secara langsung menantang norma-norma demokrasi yang telah lama melindungi sistem politik Amerika Serikat. Taktik yang digunakan oleh para pemimpin ini, meskipun diterapkan dalam konteks yang berbeda, menunjukkan pola universal dalam subversi demokrasi. Inti dari kemunduran demokrasi modern, menurut Levitsky dan Ziblatt, adalah polarisasi ekstrim. Ini bukan sekedar ketidaksepakatan politik biasa, melainkan perpecahan mendalam yang mengikis mutual toleration. Ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang pandangan dunianya saling eksklusif, toleransi menjadi sulit dipertahankan. Para penulis menelusuri akar polarisasi ekstrim di Amerika Serikat pada pergeseran demografi dan sosial, gerakan hak-hak sipil 1960-an, dan gelombang imigrasi besar-besaran mengubah landscape etnis dan rasial negara.
Perubahan demografi ini, bersama dengan pergeseran keagamaan, memicu reorganisasi fundamental dari kedua partai politik utama. Partai Republik menjadi semakin didominasi oleh warga kulit putih dan evangelis, sementara Partai Demokrat menjadi koalisi pelangi yang terdiri dari minoritas etnis dan warga kulit putih terdidik di perkotaan. Pembagian ini melampaui isu-isu kebijakan ekonomi dan menyentuh identitas dasar yang terikat pada ras, agama, dan budaya. Hal ini menimbulkan perasaan di antara sebagian basis Partai Republik bahwa Amerika yang mereka kenal sedang direnggut, memicu pandangan yang ekstrim dan tidak kompromi. Dalam lingkungan yang sangat terpolarisasi ini, lawan politik tidak lagi dilihat sebagai saingan yang terhormat, tetapi sebagai musuh yang mematikan, yang mengancam keberadaan negara. Ketika biaya kekalahan terasa sebagai bencana besar, godaan untuk meninggalkan penahanan diri dan menggunakan taktik kotor konstitusional menjadi tak terhindarkan. Pola ini menunjukkan bahwa kenormalan politik Amerika Serikat di masa lalu adalah ilusi yang ditopang oleh kesamaan demografi. Dengan masyarakat yang lebih beragam, norma-norma yang tak tertulis yang rapuh itu kini sedang diuji. Analisis ini sangat relevan untuk konteks global, termasuk Indonesia, di mana perpecahan identitas sering dieksploitasi untuk mendelegitimasi lawan politik dan memicu polarisasi yang merusak. Sebagaimana tercermin dalam dinamika politik oligarki yang dibahas dalam beberapa studi. Levitsky dan Ziblatt mengakui dilema yang dihadapi oleh politisi pro-demokrasi. Apakah harus menanggapi taktik hardball dengan cara yang sama, atau tetap berpegang pada norma-norma dan berisiko dimanfaatkan? Partai-partai memiliki tanggung jawab yang ganda, memilih kandidat yang populer, dan secara tegas menolak demagog. Demokrasi hanya dapat diselamatkan jika elit politik dan partai yang berbeda bersatu untuk mengisolasi dan mengalahkan calon otoriter. Pelajaran praktis yang dapat diambil adalah kita perlu oposisi yang kuat, namun tetap berkomitmen pada aturan main dan norma-norma demokrasi. Melawan otoritarianisme harus dilakukan di dalam sistem, melalui kongres, pengadilan, dan pemilu, bukan dengan merusak sistem itu sendiri. Pada akhirnya, solusi jangka panjang terletak pada pembangunan kembali dan perluasan norma-norma demokrasi agar benar-benar inklusif bagi seluruh masyarakat yang beragam. Tantangan terbesar di abad ke-21 adalah membangun demokrasi multi-etnis, di mana tidak ada satu kelompok etnis pun yang dominan secara mayoritas dan di mana kesetaraan memberdayakan semua orang. How Democracies Die adalah pengingat yang kuat bahwa demokrasi adalah sistem yang rapuh dan kematiannya tidak selalu dramatis. Esensi dari sistem demokrasi tidak hanya terletak pada mekanisme pemilu, tetapi pada norma-norma tak tertulis yang melindungi semangatnya, mutual toleration dan institutional forbearance. Masalahnya, tidak hanya pada satu pemimpin, melainkan pada erosi norma dan kegagalan para penjaga gerbang. Levitsky dan Ziblatt mengajak kita untuk bersikap rendah hati dan berani. Kita harus belajar dari negara-negara lain untuk mengenali tanda-tanda peringatan dan menghindari kesalahan fatal yang telah merusak demokrasi lain. Demokrasi tidak akan diselamatkan oleh institusi formal semata, tetapi oleh komitmen kolektif warga negara dan elitnya untuk menjunjung tinggi norma-norma yang esensial. Jangan menganggap enteng politik. Setiap warga negara memiliki peran untuk menuntut agar para pemimpin dan partai mereka menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, memperlakukan lawan sebagai saingan yang sah, dan melawan dorongan untuk menghadapi taktik otoriter. Meskipun tantangan yang dihadapi nyata, Levitsky dan Ziblatt menyimpulkan dengan